Bab 851 5 Elemen Teknik Pemakan Jiwa. Cucu tertua Dongju awalnya sedikit terkejut, lalu berkata, "Nak, kenapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Tentu saja sampahnya dibuang. Apakah kamu yang membuangnya atau cucu tertuanya? Senger kehilangannya." Titik petik 2. Changsun Dongju memandang Ye Bufan, "Ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa. Sekarang, sejak bertemu Changsun Dongju, ia merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan, dan hubungan keduanya sangat harmonis. Hari ini, ia diberi kartu emas hitam. Dalam hal ini, dia secara alami tidak akan hanya menonton dengan acuh tak acuh dan memutuskan untuk membantu pihak lain. Bibi Changsun, saya membuka klinik medis di ibu kota kekaisaran. Apakah Anda punya waktu untuk ikut dengan saya? Anda membuka klinik medis di ibu kota kekaisaran begitu cepat. Xiao Fan, Anda benar-benar luar biasa." Tatapan apresiasi di matanya, lalu dia berkata, "Tapi lupakan hari ini, sudah terlambat. Saya akan pergi ke sana jika saya punya waktu dalam beberapa hari ke depan." "Bibi Changsun, saya baru saja mengembangkan formula yang bisa memutihkan dan menghilangkan kerutan, ini sangat baik untuk kulitmu. Tapi obat ini hanya bisa digunakan pada malam hari dan tidak bisa terkena cahaya. Kenapa kamu tidak ikut denganku hari ini untuk mencobanya? Gunakan kartu trufnya. Seperti yang diharapkan, metode ini bekerja dengan sangat baik, dan wanita dari segala usia tidak bisa menolak kecantikan." Changsun Dongju berkata, "Baiklah, saya akan pergi dan melihat bersamamu." Setelah mengatakan itu, mereka berdua berdiri dan hendak pergi. "Bu, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Kenapa kamu tidak membiarkan aku menemanimu?" Changsun Seng lah yang datang. Dia bergegas dan melihat Ye Bufan, "Apakah kamu di sini?" Changsun Dongju berkata, "Senger, Xiao Fan telah datang ke ibu kota kekaisaran dan membuka klinik medis di sini. Kami sedang membicarakan tentang pergi untuk memeriksanya." "Bu, sudah terlambat hari ini, kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu, dan aku akan menemanimu ke sana besok." Wajah Changsun Seng penuh kekhawatiran ketika dia berbicara, dan dia tampak seperti anak yang berbakti. Namun, penampilannya bisa disembunyikan dari orang lain, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Ye Bufan. Di bawah pandangan kesadaran spiritualnya, dia bisa dengan jelas melihat kebencian dan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Benar saja, anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Alih-alih malah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ye Bufan berkata, "Lebih baik memilih hari daripada berjemur. Ayo kita lakukan hari ini. Tidak akan memakan waktu lama." Changsun Dongju juga berkata, "Ya, sekarang belum terlambat. Masih terlambat untuk melakukannya, kembalilah dan duduk sebentar. Karena itu masalahnya. Jadi, biarkan aku pergi bersamamu, kalau tidak, akan terlambat dan aku tidak akan khawatir kamu kembali sendirian." Changsun Seng sekali lagi memasang ekspresi khawatir. "Lihat. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama." Changsun Dongju jelas sangat puas dengan penampilan putranya saat ini, tapi Ye Bufan tidak ingin membawa hal buruk ini bersamanya. Dia diam-diam menjentikkan jarinya, dan segumpal angin jari melesat ke tubuh Changsun Seng. "Ups, perutku tiba-tiba sakit. Bu, mohon tunggu sebentar sementara aku pergi ke kamar mandi." Setelah mengatakan itu, Zhang Sun Seng menutupi perutnya dan bergegas menuju kamar mandi. Changsun Dongju tersenyum meminta maaf pada Ye Bufan dan yang lainnya, "Anak ini pasti makan sesuatu secara sembarangan lagi. Mari kita tunggu sebentar." Ye Bufan mengangguk, "Tidak masalah." Seng kembali dengan langkah kosong. "Bu, maaf membuatmu menunggu. Kita bisa pergi sekarang." Saat dia selesai berbicara, ekspresi kesakitan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia sekali lagi berlari kembali ke kamar mandi sambil memegangi perutnya. Kali ini, Changsun Dongju merasa sedikit malu dan berkata kepada manajer di sebelahnya, "Kamu bisa memberitahu Senger ketika dia kembali dan aku akan pergi sendiri. Biarkan dia kembali dan istirahat yang baik. Jika tidak bekerja, minum obat saja." Setelah dia mengatakan itu, Ye Bufan dan yang lainnya meninggalkan mal dan bergegas menuju klinik medis kuno. Sesampainya di depan pusat kesehatan,
Changsun Dongju berkata dengan heran, bukankah ini pusat kesehatan Raja Jarum Ilahi? Saya pernah datang ke sini untuk menemui pasien sebelumnya. Ya, tapi sekarang ini adalah pusat kesehatan saya. Ye Bufan tidak membawanya tinggal terlalu lama di pusat kesehatan, tapi langsung pergi ke kamarnya. Liu Yun dengan patuh kembali ke kamar tidurnya. Situ Dianmo juga ingin mengucapkan selamat tinggal dan pergi, tapi Ye Bufan tetap tinggal. Kamu duluan, aku masih butuh bantuanmu. Oh, Situ Dianmo mengangguk dan tidak bertanya lagi. Ye Bufan berbalik dan berkata, Bibi Changsun, apakah kamu percaya padaku? Mengapa kamu begitu aneh, anakku? Tentu saja Bibi mempercayaimu. Changsun Dongju memang memiliki perasaan yang tulus terhadap pemuda di depannya. Niat baik dan kepercayaan. Bibi, seseorang telah merapalkan mantra jahat padamu sekarang. Jika tidak dihilangkan, kamu tidak akan bertahan paling lama sampai tengah malam. Setelah mengatakan ini, ekspresi Changsun Dongju dan Situ Dianmo berubah. Mereka pasti mengira ini hanya lelucon. Xiao Fan, bagaimana ini mungkin? Aku tidak merasakan ketidaknyamanan apapun selama beberapa hari terakhir ini. Sebaliknya, aku merasa sangat baik. Jangan khawatir, dengarkan aku perlahan. Telah disebut teknik jiwa 5 elemen, ini adalah teknik jahat yang sangat kuno. Teknik ini telah diberantas sepenuhnya di Tiongkok karena terlalu jahat. Teknik ini hanya bertahan di negara-negara luar negeri seperti Asia Tenggara teknik. Dengarkan dia. Berbicara dengan serius, Situ Dianmo juga menjadi serius. Alasan mengapa teknik ini disebut 5 elemen adalah karena teknik ini berhubungan dengan 5 organ dalam seseorang berdasarkan urutan logam, kayu, air, api, dan tanah. Pihak lain akan menggunakan rambut dan kuku Anda untuk menyiapkannya, boneka kelahiran, dan kemudian pada tengah malam setiap hari, panah ayin yang sesuai ditembakkan ke area target. 4 hari telah berlalu dan inti hati, limpa, ginjal, dan paru-paru Anda telah habis dimakan oleh teknik ini, meninggalkannya, hanya secercah kehidupan di hatimu. Titik. Jika kamu menembakkan panah jahat terakhir, kamu tidak akan memiliki harapan sama sekali. Changsun Dongju hanyalah orang biasa. Dia belum pernah mendengar sihir jahat seperti itu. Setelah tertegun sejenak, dia bertanya, tetapi kesehatan saya tidak baik sekarang. Tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Ini adalah kejahatan dari teknik pemakan jiwa 5 elemen. Kata Ye Bufan lagi, panah yin yang diperlukan untuk melakukan teknik ini telah dibuat dari tulang manusia, dan setiap anak panah yin terbuat dari tulang manusia. Ada roh jahat dengan kebencian besar yang tersembunyi di dalam anak panah. Tersebut energi dalam tubuh dan membuat jiwa menjadi sangat kuat. Hingga panah jahat terakhir ditembakkan. Setelah itu, 3 jiwa dan 7 jiwa akan meninggalkan istana Maru dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, 5 roh jahat di dalam tubuh, 5 panah yin akan langsung menyerang dan menelan jiwamu sepenuhnya. Setelah mendengar ini, kata Changsun. Wajah Dongju menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka seseorang akan menggunakan cara kejam seperti itu untuk menghadapinya. Setelah lama terdiam, dia perlahan pulih. Xiao Fan, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku tidak menyinggung siapapun, tetapi siapa yang menggunakan metode kejam seperti itu untuk berurusan denganku. Ye Bufan berkata, sebenarnya, mudah ditebak, jika kamu mati, siapa yang akan menjadi penerima manfaat terbesar? Petik 2. Bab 852 Tuan Gru. Ekspresi Changsun Dongju berubah, maksudmu, ini semua dilakukan oleh Changsun Seng. Lalu dia menggelengkan kepalanya lagi, tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, aku membesarkannya, jadi dia tidak bisa seperti ini. Bagiku. Petik 2. Ye Bufan berkata, jika Anda melihat ini sendirian, Anda mungkin tidak yakin. Tetapi teknik melahap jiwa 5 elemen kebetulan ada pada Anda selama 4 hari, dan dia kembali 4 hari yang lalu waktu. Apakah ini hanya kebetulan? Selain itu, untuk melakukan trik jahat ini, kamu harus mencabut rambut dan kukumu terlebih dahulu, dan dia menyisir rambutmu dan memotong kukumu segera setelah dia. Kembali kamu. Dalam 20 tahun terakhir, apakah aku sudah menyisir rambutmu atau memotong kukumu?
Changsun Dongju tidak berkata apa-apa kali ini, perlahan menutup matanya, dan 2 garis air mata sedih mengalir di wajah putihnya. Seperti disebutkan sebelumnya, Changsun Seng dibesarkan olehnya sejak dia masih kecil. Dia memakan susunya dan menikmati cinta keibuannya. Tak disangka, pada akhirnya ia memelihara seekor serigala bermata putih. Bukan hanya tidak mendapat imbalan apapun, ia juga ingin mencelakainya dan mencari harta benda keluarganya. Ye Bufan tidak berbicara, hanya menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa kejadian ini merupakan pukulan besar bagi Changsun Dongju. Setelah 5 menit penuh, Changsun Dongju membuka matanya lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi meragukan kata-kata Ye Bufan, dan wajahnya penuh amarah. Tidak mudah mendapatkan hartaku. Sekalipun aku mati, uang itu akan disumbangkan ke Huaxia, dan dia tidak akan mendapat 1 sen pun. Ye Bufan berkata, Bibi Changsun, jangan khawatir, selama aku masih punya, di sini, kamu akan baik-baik saja. Situ Dianmo berkata, Bos, bisakah kamu mematahkan mantra jahat ini? Ye Bufan mengangguk, iya, tetapi kamu perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Changsun Dongju mendengar bahwa dia masih bisa diselamatkan. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tidak terlalu takut mati, tapi anak kandungnya belum ditemukan. Jika dia mati dalam keadaan linglung, dia pasti akan mati dengan mata terbuka. Xiao Fan, Bibi, terima kasih. Ye Bufan berkata, Bibi Changsun, mengapa kamu begitu sopan padaku? Karena kamu bertemu denganku saat ini adalah takdir kami, dan hidupmu tidak boleh terputus. Mo berkata, Bos, sekarang sudah hampir tengah malam. Bukankah waktu hampir habis? Ye Bufan melihat waktu dan berkata, masih ada setengah jam, masih ada waktu. Jimat emas dan menyerahkannya. Berkata, Bibi, ini jimat api. Ini memiliki efek pengekangan yang kuat pada objek jahat. Kamu taruh di hatimu dulu, dan kamu bisa mematahkan panah jahat yang ditembakkan lawan nanti. Oh, Changsun Dongju setuju. Dia mengambil jimat itu dan menempelkannya di jantungnya. Ye Bufan memikirkannya dan merasa tidak nyaman. Untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan jimat giok lainnya, dengan cepat mengukir formasi pertahanan, membuatnya menjadi liontin, dan meminta cucu tertua Dongju untuk memakainya di lehernya. Semua ini telah dilakukan, dan itu seharusnya mudah, tetapi dia masih memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan bendera formasi dan membentuk formasi pertahanan di dalam ruangan. Kemudian dia membuat jimat giok lain dan mengirimkannya ke situ Dianmo, tunggu pihak lain mengucapkan mantra, dan saya akan menemukan cara untuk mengetahui orang di belakangnya. Anda di sini untuk melindungi Bibi Changsun. Jika Anda menemuinya bahaya yang tak tertahankan, segera hancurkan jimat giok ini, dan formasi pertahanan akan diaktifkan di dalam ruangan. Bahkan master tingkat surga tidak dapat menyerang. Dia sudah membuat rencana ketika dia kembali. Alasan mengapa situ Dianmo tertinggal adalah untuk melindungi Changsun Dong. Saya tahu, Bos. Situ Dianmo memandang Ye Bufan dengan tatapan kagum di matanya. Mereka juga anak-anak muda, tetapi kepala instrukturnya sangat luar biasa. Dia tidak hanya mahir dalam seni bela diri, tetapi dia juga mahir dalam sihir Xuanmen. Menurut pencapaian yang dia tunjukkan, mungkin hanya Andao Yuan, ahli sihir pavilion Xuanyuan, yang dapat mencapai level ini. Semuanya sudah siap, dan mereka bertiga mulai menunggu dengan sabar datangnya makan malam. Sebuah halaman di pinggiran ibu kota kekaisaran yang dulunya merupakan peternakan berlantai 2, sekarang ditinggalkan dan terlihat bobrok. Aula di lantai 2 tidak memiliki lampu yang menyala dan tampak sangat gelap. Ada sebuah meja di tengahnya. Di atas meja itu terdapat patung dewa jahat tak dikenal, yang tampak ganas dan menakutkan. Di depan patung terdapat boneka yang terbuat dari linen, bentuknya agak mirip Changsun Dongju. Terdapat tanda panah kecil berwarna putih yang disisipkan pada lokasi hati, limpa, ginjal, dan paru-paru boneka tersebut. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa anak panah kecil ini terbuat dari tulang jari manusia. Meski tidak besar, namun penuh dengan energi yin. Duduk di depan meja adalah seorang biksu berjubah merah,
bertubuh kurus dan mengenakan tengkorak hitam seukuran kepalan tangan di dadanya. Dia jelas seorang biksu, tapi tubuhnya penuh energi yin, yang membuat orang bergidik. Berdiri di samping biksu itu adalah seorang pemuda, yang jelas-jelas adalah Chang Sun Seng. Tuan Guru, saya tidak mengawasi wanita itu hari ini. Dia pergi bersama seorang anak laki-laki bernama Ye. Biksu bernama Guru perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara kering, tidak masalah, tidak peduli dengan siapa dia pergi. Bagaimanapun, umur kita tidak akan lama lagi. Chang Sun Seng berkata, Tuan, anak laki-laki bernama Ye itu adalah seorang dokter dan memiliki keterampilan medis yang baik. Apakah dia akan merusak perbuatan baik kita? Hahaha. Guru He langsung tertawa, suaranya kering dan serak, membuatnya terdengar menakutkan, tapi juga penuh percaya diri. Siapa aku Guru? Seorang murid dari guru besar penurun kepala kerajaan manusia. Bagaimana teknik penurun kepalaku bisa dipatahkan oleh dokter biasa? Jangan khawatir, wanita itu akan segera menjadi mayat, dan dia bahkan tidak akan terlahir kembali. Tidak ada kesempatan. Chang Sun Seng menghela nafas panjang, saya merasa lega ketika guru mengatakan bahwa, selama saya mendapatkan hak warisan grup Hongmeng, saya akan mentransfer 1/10 sahamnya untukmu sebagai hadiah. Lu tidak berbicara, tetapi menutup matanya lagi dan duduk dengan tenang di depan patung itu. Waktu berlalu, dan jam menunjukkan tengah malam, yang merupakan waktu di mana energi suram paling kuat. Guru tiba-tiba membuka matanya, merogoh sakunya dan mengeluarkan panah yin lainnya yang terbuat dari tulang jari. Oke, aku bisa mengirimnya pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan panah emas melesat, mengenai boneka itu tepat di jantungnya. Di klinik medis kuno, Ye Bufan sedang menunggu di samping putra sulungnya Dongju, siap berangkat. Hembusan angin bertiup, dan jimat matahari ganas yang menempel di dadanya tiba-tiba terbakar. Jimat yang fierce memiliki energi yang terkuat dan merupakan musuh dari semua mantra jahat yin. Panah yin yang mengenai jimat itu tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, panah itu langsung tertelan oleh energi yang panas. Melihat pemandangan di hadapannya, Chang Sun Dongju begitu ketakutan hingga rambutnya tiba-tiba rontok. Meski aku yakin Ye Bufan tidak berbohong padanya, aku masih merasa sedikit takut saat melihat pemandangan aneh ini dengan mataku sendiri. Masalahnya belum selesai. Meskipun panah yin meledak, roh jahat yang tersembunyi di dalamnya terbang keluar. Pada saat yang sama, 4 roh jahat lainnya yang tersembunyi di tubuh Chang Sun Dongju juga terbang keluar. Untuk beberapa saat, ruangan itu dipenuhi energi suram, hantu menangis dan serigala melolong. 5 roh jahat berkumpul, menjerit, dan bergegas menuju Chang Sun Dongju. Situ Dianmo terkejut, dia adalah seorang pejuang. Dia hanya bisa menggunakan energi pelindung tubuhnya untuk melindungi keselamatannya sendiri, tapi dia tidak bisa menahan semua yang ada di depannya. Bab 853 Kelabang Bersayap Emas. Chang Sun Dongju dikelilingi oleh 5 roh jahat, dan dia bahkan lebih ketakutan. Pada saat ini, sebuah botol hitam tiba-tiba terbang ke udara, dan kekuatan isap yang sangat besar terpancar dari pintu masuk. Merasakan kekuatan botol pemurnian iblis, kelima roh jahat itu segera melolong melengking dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Ye Bufan bisa memberi mereka kesempatan ini? Dalam sekejap, 4 roh jahat dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis, dan hanya 1 yang lolos. Ini karena dia sengaja melepaskannya, karena hanya dengan mengikuti roh jahat ini dia dapat menemukan orang di balik layar, jika tidak dia akan selalu menjadi ancaman. Lindungi Bibi Chang Sun. Ye Bufan mengaku, lalu melompat keluar jendela dan mengejar roh jahat itu. Di lantai 2, boneka di atas meja terbakar, mengejutkan Gru dan Chang Sun Seng. Tuan Gru, apa yang terjadi? Chang Sun Seng bertanya dengan panik. Gru tampak murung, brengsek, seseorang benar-benar berani mematahkan teknik menundukkan kepalaku. Awalnya, teknik pemakan jiwa 5 elemen telah selesai 90%, tetapi sekarang gagal, dan semua upaya sebelumnya sia-sia. Ye Bufan, dia pasti yang melakukannya. Chang Sun Seng berteriak, Tuan Gelu, ayo cepat pergi, kalau tidak kita akan mendapat masalah jika anak itu datang ke sini.
Saya kebetulan membunuhnya ketika dia datang ke sini, karena saya takut dia tidak berani datang. Petik 2. Teknik menundukkan kepala rusak, dan mata Gru dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan, anak itu sangat jahat. Jika Anda tidak pergi, saya akan pergi dulu. Untuk beberapa alasan, Chang Sun Seng memiliki ketakutan yang tidak masuk akal terhadap Ye Bufan. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berlari menuju pintu. Namun ketika dia sampai di depan pintu, dia mendengar suara keras. Pintu ditendang dari luar, dan panel pintu menghantamnya dengan keras, memaksanya mundur. Chang Sun Seng bangkit dari tanah dan melihat sosok yang berdiri seperti lembing di depan pintu dengan ngeri. Kamu Bufan, bagaimana kamu menemukanku? Dia dengan hati-hati memilih lokasi ini. Dia pikir itu sangat tersembunyi untuk ditemukan begitu cepat. Seperti yang diharapkan, itu kamu serigala bermata putih. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan embusan angin menerpa dahi Chang Sun Seng, menyebabkan dia pingsan seketika. Pada saat ini, Master Gru juga berdiri dari tanah dan memandang Ye Bufan dengan tatapan sinis. Nak, apakah kamu mematahkan teknik menundukkan kepalaku? Teknik menundukkan kepala, mata, tetapi saya baru saja mempelajari beberapa keterampilan jahat dari Tiongkok. Saya tidak peduli untuk memamerkan kekuatan saya di Asia Tenggara, tetapi saya masih berani datang ke Tiongkok untuk melakukan kejahatan. Saya adalah murid raja yang jatuh Bo Nai Chai. Tahukah Anda apa konsekuensinya jika saya melawan Anda? Ye Bufan tersenyum dingin, tentu saja, saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Kamu bajingan, pergilah ke neraka. Tuan Gru melambaikan lengan bajunya yang lebar. Belati merah muncul di udara dan melesat ke arah Ye Bufan seperti kilat. Ini bukanlah senjata tersembunyi biasa, tapi senjata ajaibnya yang disempurnakan dengan cermat, pisau Yin Hun. Pedang ini bukanlah emas atau besi, tetapi sepenuhnya dimurnikan dari Yin Qi. Pedang ini ratusan kali lebih cepat dari pedang biasa dan sangat kuat. Di masa lalu, dia telah membunuh banyak master dengan senjata ampuh ini. Sayang sekali dia bertemu Ye Bufan hari ini, yang bukan hanya ahli sihir, tapi juga musuh semua sihir hitam. Pisau Yin Hun ditembakkan ke depannya dan disedot ke dalam botol pemurnian iblis, lalu berubah menjadi pil hitam kecil. Apa yang terjadi? Orang Cina, bagaimana caramu melakukannya? Ekspresi Gru tiba-tiba berubah. Dia mengira pemuda ini mematahkan teknik pemakan jiwa 5 elemen hanya secara kebetulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Dengan tingkat kultivasimu, ada perbedaan besar. Ye Bufan tersenyum tipis, gunakan keterampilan apapun yang kamu miliki. Orang Tiongkok, jangan terlalu sombong. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda keterampilan dari guru penurun agung. Setelah Gru selesai berbicara, jubah di tangan kanannya bergetar, dan seekor kelabang bersayap emas terbang keluar dari sana. Kelabang ini jauh lebih besar dari kelabang biasa, panjangnya sekitar 1 meter, ia memiliki sepasang sayap emas di depan tubuhnya dan dapat terbang 10 kali lebih cepat dari burung. Setelah dilepaskan, kelabang segera berlari ke arahnya dengan gigi dan cakarnya. Ini menarik. Ye Bufan meninju kelabang itu, tinjunya bertabrakan dengan kelabang, dan angin dari tinju itu menjatuhkannya secara terbalik. Ye Bufan kini telah mencapai tepi puncak permukaan bumi, dan hanya selangkah lagi dari tingkat surga. Pukulan ini cukup untuk memecahkan emas dan batu, tetapi kelabang bersayap emas hanya terbang mundur 1 atau 2 meter, lalu melebarkan sayapnya dan terbang lagi, tampaknya tidak terluka sama sekali. Gru mencibir dan berkata, orang Cina bodoh, tidak ada gunanya. Ini adalah serangga Gu yang saya budidayakan dengan hati. Hati, ia kebal terhadap kekebalan, air dan api. Anda tinggal menunggu untuk disedot esensi dan darahnya. Biarkan aku melihatnya, seberapa kuatnya. Ye Bufan berpikir, dan gigi naga itu langsung muncul di telapak tangannya, dan kemudian cahaya keemasan menerpa kelabang bersayap emas. Setelah melihat gigi naga tersebut, kelabang sepertinya merasakan bahayanya dan tidak melawan. Sebaliknya, ia dengan cepat mengelak dengan kepakan sayapnya dan bergegas dari sisi lain. Ini menarik. Ini cukup cepat. Mari kita lihat di mana kamu bersembunyi kali ini.
Ye Bufan mengembalikan tangannya dan menebasnya lagi. Kelabang itu menggoyangkan sayapnya dan bersembunyi ke samping seperti terakhir kali. Tapi saat dia menghindari bilah gigi naga itu, sambaran petir tiba-tiba muncul di udara dan menghantam dengan keras. Kali ini, kelabang terlambat menghindar, dan tersambar petir. Seketika sayapnya terbakar, lalu jatuh dari udara. Ye Bufan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dia membalik pergelangan tangannya dan Longya menyapu lagi. Kelabang kehilangan sayapnya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelak. Ia terpotong menjadi dua dalam sekejap, dan kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Brengsek, kamu benar-benar membunuh Guku. Gru sangat marah hingga matanya terbakar. Dia telah menghabiskan banyak usaha dan harta untuk membudidayakan kelabang bersayap emas ini, tapi dia tidak menyangka dia akan dibunuh hanya dengan satu pisau. Orang Cina, kamu harus mati hari ini. Dengan marah, dia mengulurkan tangan dan merobek tengkorak hitam yang tergantung di lehernya, lalu menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tengkorak seukuran kepalan tangan itu hancur sebagai respons, dan kemudian energi hitam naik, melepaskan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya darinya. Untuk sesaat, seluruh aula terasa seperti neraka di bumi, dengan suara tangisan hantu dan serigala yang melolong tanpa henti. Orang Cina sialan, aku akan membuatmu abadi selamanya. Gru berteriak. Dengan ekspresi gila, bunuh dia. Alih-alih panik, Ye Bufan malah merasa senang. Hal-hal jahat ini adalah obat yang bagus untuk Ye Tian. Tunggu. Setelah berteriak keras, botol pemurnian iblis tiba-tiba muncul di udara di aula, dan kemudian kekuatan isap yang besar menyelimuti seluruh ruangan. Roh-roh jahat itu merasakan tekanan dari botol pemurnian iblis dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan artefak besar itu dan tersedot ke dalam botol dalam sekejap. Ini, Gru awalnya terlihat gila dan bersemangat, tapi sekarang dia hanya terlihat bosan dan ketakutan. Tengkorak hitam ini bisa dikatakan sebagai harta karunnya yang paling kuat. Tanpa diduga, dia bahkan tidak menahannya selama beberapa detik sebelum benar-benar diambil. Menyadari bahwa dia bukan tandingannya, dia segera berbalik dan berlari menuju pintu keluar aula. Bab 854 Penemuan tak terduga. Tapi tidak semudah itu untuk berjalan. Setelah berlari beberapa langkah, sambaran petir menyambar dari udara tipis. Sudah terlambat bagi Gru untuk menghindar, dan dia langsung terlempar ke tanah oleh petir. Ye Bufan berjalan ke arahnya dan menempelkan gigi naga di tangannya ke tenggorokannya. Katakan padaku, siapa kamu dan bagaimana kamu datang ke Tiongkok? Mengapa kamu menyerang cucu tertua Dongju? Merasakan mati rasa di tubuhnya. Perasaan itu sedikit mereda, dan dia berkata dengan nada kaku, orang Tiongkok, saya Tuan Gelu, murid Jenderal Besar Kerajaan Manusia, Raja Bonahai. Jika Anda berani menyentuhnya aku, Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang aku tanyakan? Katakan saja apapun yang kamu katakan, jika kamu mengatakan omong kosong lagi, aku akan segera membunuhmu. Ye Bufan dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya ke depan, dan bilah tajam itu langsung membelah kulit lehernya, dan darah merah cerah mengalir ke bawah. Melihat pihak lain sama sekali tidak menganggap serius gurunya, kilatan kepanikan muncul di mata Gru, dan dia berkata dengan cepat, orang China, jangan impulsif. Jika ada, tanyakan saja. Siapa yang mengundang kamu di sini? Lu memandang Chang Sun Seng, yang terbaring di tanah, ini adalah pria yang membayar saya banyak uang untuk membantunya membunuh wanita itu, mendapatkan grup Hong Meng, dan kemudian memberi saya 10% sahamnya, atau beri saya 1 miliar koin Tiongkok sebagai hadiah. Petik 2. Sebagai seorang biksu, Anda bersedia mengorbankan nyawa manusia demi uang dan mempraktikkan sihir jahat. Pergilah ke neraka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilahnya langsung memotong tenggorokan lawan. Mata Gru langsung melebar, dan dia mengeluarkan suara hehe di tenggorokannya, seolah dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar berani membunuhnya, dan dia adalah murid dari Master Hebat Bonahai. Ye Bufan mengeluarkan botol pemurnian iblis itu lagi, membersihkan mana gelap dari tubuh Gru, dan kemudian membuatnya menjadi abu dengan semburan api ramuan. Dia datang ke meja dupa, mengambil boneka kain itu dan melihatnya.
Saya melihat selembar kertas kuning tertempel di bagian belakang boneka itu, dengan nama Changsun Dongju tertulis di atasnya. Ada beberapa helai hitam di kepalanya, yang seharusnya merupakan rambut Changsun Dongju. Ada lubang di dadanya, dengan beberapa potongan kuku dimasukkan ke dalamnya. Ini membuktikan dugaan sebelumnya bahwa semuanya dilakukan oleh Changsun Seng. Setelah membakar boneka linen itu, dia berbalik dan melepaskan ikatan titik akupuntur di dada Changsun Seng. Pria itu perlahan membuka matanya dan mendapatkan kembali ingatannya sebelumnya setelah melihat Ye Bufan. Ya, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membiarkan Tuan Gru membunuhmu. Saat dia mengatakan ini, dia mencari di dalam ruangan dengan panik, tetapi setelah mencari dalam waktu lama, dia tidak dapat melihat bayangan Gru. Berhentilah mencari, biksu itu sudah turun untuk menunggumu. Apa? Kamu sebenarnya membunuh Tuan Geluk? Changsun Seng agak sulit dipercaya. Dia tahu betul betapa kuatnya biksu itu, tapi dia adalah murid Tuang, jenderal kerajaan manusia. Ye Bufan menggerakkan pergelangan tangannya, dan gigi naga dipasang di lehernya. Meskipun Bibi Changsun bukan ibu kandungmu, dia telah membesarkanmu sejak kamu masih kecil. Kamu adalah makhluk yang berhati serigala. Bukan hanya kamu tidak tahu caranya untuk bersyukur, kamu sebenarnya ingin mencari seseorang untuk dibunuh. Dia mencoba merampas harta bendanya, tidak perlu orang sepertimu hidup di dunia ini. Setelah mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia siap mengambil nyawa Changsun Seng. Tidak, jangan bunuh aku. Yang lain memintaku melakukan semua ini. Tolong jangan bunuh aku. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Ye Bufan, Changsun Seng sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya, dan aliran panas mengalir dari selangkangannya. Saat saya keluar, udara dipenuhi bau busuk. Hati Ye Bufan tergerak, dan Long Ya berhenti lagi. Kamu bilang ini bukan idemu, tapi seseorang memintamu melakukannya. Ya, seseorang memintaku melakukannya. Untuk bertahan hidup, Changsun Seng buru-buru berkata, meskipun saya bajingan, saya tahu berapa banyak yang saya miliki. Jika saya membunuh Changsun Dongju, saya tidak akan bisa mengendalikan grup Hongmeng sama sekali. Sebaiknya saya melakukannya dengan senang hati sekarang. Dia adalah seorang playboy, jadi saya tidak punya alasan untuk membunuhnya. Ye Bufan memikirkannya dan menyadari bahwa ini benar. Grup Hongmeng dibangun oleh cucu tertua Dongju, siapapun bisa mengendalikannya. Dari sudut pandang ini, alasan Changsun Seng membunuh Changsun Dongju tidaklah cukup. Jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda mengambil tindakan? Saya tidak punya pilihan. Mereka memaksa saya untuk melakukannya. Changsun Seng berkata, mereka mengatakan bahwa jika saya membunuh Changsun Dongju, mereka akan mengambil alih Hongmeng Group, lalu beri saya 50% sahamnya. Ye Bufan berkata, Anda adalah putra mahkota grup Hongmeng sekarang. Terlepas dari apakah Anda anak kandung Anda atau bukan, Bibi Changsun tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, jadi mengapa Anda harus melakukannya menginginkan 5%? 10 saham. Changsun Seng berkata sambil meringis, bukan itu masalahnya. Mereka mengancam saya untuk mengetahui siapa putra kandung Changsun. Dongju ibu menemukan putra kandungnya. Nak, maka barang yang saya ambil ini tidak akan ada gunanya. Tentu saja, saya tidak akan mendapat 1 sen pun, dan saya mungkin akan dikeluarkan dari grup Hongmeng di masa depan untuk bekerja sama dengan mereka. Apa, mereka sebenarnya tahu siapa putra kandung Bibi Changsun? Ekspresi Ye Bufan berubah dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, siapa orang itu? Changsun Seng berkata dengan gemetar, aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Ya, selama apa yang kamu katakan itu benar, aku bisa melepaskanmu kali ini. Ye Bufan sendiri adalah seorang yatim piatu, dan dia sangat menyayangi cucu tertuanya Dongju, jadi dia sangat ingin membantunya menemukan putra kandungnya. Yah, kamu tidak bisa menepati janjimu. Changsun Seng membenarkan lagi, dan akhirnya membuat Ye Bufan bersumpah, lalu berkata, orang yang mencariku adalah. Begitu dia mengatakan ini, Ye Bufan tiba-tiba merasakan tanda peringatan, persis sama seperti terakhir kali di rumah Dong. Sialan, itu penembak jitu lagi.
Dia ingin melindungi Chang Sun Seng, tapi sayangnya tidak ada waktu dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan peluru yang ditembakkan dari belakang. Puff! Terdengar suara teredam, dan peluru emas ditembakkan langsung ke dahi Chang Sun Seng, menembus bagian belakang kepalanya, dan menghantam dinding aula dengan keras. Sambil berpikir, Ye Bufan meraih hulu ledak di tangannya. Setelah merasakan nafas di atasnya, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan berkah emas terbakar dan menghilang di udara. Jimat pelacak. Setelah pertarungan terakhir, dia secara khusus menyempurnakan beberapa jimat pelacak untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Selama jimat semacam ini dapat menangkap nafas lawan, ia dapat melacak lawan dalam jarak 10 mil. Setelah melepaskan jimatnya, dia menghilang dari ruangan dalam sekejap dan mengejar ke arah datangnya peluru. Di sebuah bukit kecil sekitar 500 meter dari rumah ini, seorang pria berbaju hitam dengan cepat memasukkan penembak jitu ke dalam kotak di sebelahnya, membawanya di punggungnya, dan hendak pergi. Pada saat ini, sesosok muncul di depannya. Mau pergi? Tidak semudah itu. Ye Bufan sangat bersemangat. Teknik penembak jitu itu hampir persis sama dengan yang dia temui terakhir kali di rumah Dong. Dengan kata lain, orang yang ingin membunuh Chang Sun Dongju mungkin adalah dalang penyerangan terhadapnya. Selama penembak jitu dapat ditangkap, orang yang bersembunyi di baliknya dapat diketahui. Babak 855, penembak jitu Blang. Pria berbaju hitam itu jelas terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menemukannya secepat itu. Namun, dia juga berpengalaman dan tenang. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengeluarkan senjata api hitam dari pinggangnya. Sayangnya, sebelum dia sempat mengangkat tangannya, dadanya tiba-tiba mati rasa, dan dia berdiri di sana seperti patung kayu. Kamu, pria berbaju hitam itu mengucapkan dua kata, kamu, satu demi satu, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Dia sangat terkejut. Setelah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ye Bufan menatapnya dengan tajam, apakah kamu yang terakhir kali berada di rumah Dong? Pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa terkejut di hatinya kapan saja. Jangan pernah berpikir untuk menanyakan sepatah kata pun dari mulutku. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mengeluarkan tas jarum dan langsung memasukkan 7 jarum perak ke dalam 7 titik akupuntur utama di kepalanya, itu teknik memperbaiki jiwa 7 jarum. Katakan padaku, apakah kamu menembak dan menyerangku terakhir kali di rumah Dong? Ya, itu aku. Ye Bufan merasa bersemangat. Karena itu adalah orang yang sama 2 kali, dia melihat sedikit harapan. Siapa kamu? Saya penembak Blang, pembunuh ke-78 dalam daftar pembunuh. Lalu mengapa Anda menyerang saya? Blang berkata, saya seorang pembunuh, dan seseorang keluar terakhir kali hidup. Kali ini seseorang meminta saya untuk membunuh Chang Sun Seng untuk mencegah dia memberikan informasi yang berguna. Saat ditanya, hati Ye Bufan menegang, beritahu, suara cinta. Siapa orang itu? Jawabannya masih mengecewakannya. Saya tidak tahu. Lalu mengapa Anda datang begitu cepat 2 kali ini? Pihak lain membayar saya 50 juta koin Tiongkok selama sebulan dan meminta saya untuk bersiaga di ibu kota kekaisaran kapan saja. Untuk mengambil tindakan, mereka akan segera menelepon saya. Karena saya mengambil uang orang lain, saya dapat melakukan apapun yang diminta pihak lain, tanpa mengajukan pertanyaan tambahan. Ini adalah aturan pembunuh kami. Ye Bufan tidak berdaya untuk sementara waktu, lalu bertanya, lalu bagaimana cara Anda menghubungi pihak lain setelah Anda berhasil? Tidak perlu menghubungi saya, lakukan saja, dan pihak lain akan mendapatkannya. Lalu bagaimana mereka menemukan Anda? Dan bagaimana caranya mereka membayarmu? Pihak lain telah membayar setengah dari deposit di web gelap, dan akan membayarmu sisanya setelah selesai. Masuk ke akunku. Sial, melihat itu dia tidak bisa mendapatkannya informasi berguna apapun, Ye Bufan merasa marah dan mengangkat tangannya untuk membunuh Blanco. Pihak lain sangat teliti dalam apa yang mereka lakukan. Meskipun mereka gagal satu demi satu, mereka tidak meninggalkan kekurangan apapun. Dia selalu dalam posisi pasif dipukuli,
yang membuatnya sangat tertekan. Dengan pemikiran di benaknya, dia memasukkan senapan sniper langsung ke dalam ring penyimpanan, lalu semburan api ramuan memurnikan tubuhnya, dan dia berbalik dan kembali ke halaman. Chang Sun Seng benar-benar mati. Ye Bufan membersihkan jejak di kamar, membakar boneka linen, dan pergi dari sini. Di klinik medis kuno, setelah Ye Bufan pergi, putra tertua Dongju berkata dengan gugup, Xiao Fan akan baik-baik saja, kan? Jelas tidak, saya yakin bos akan segera kembali. Situ Dianmo berkata kepada Ye Bufan ada kepercayaan mutlak. Kedua orang itu sedang berbicara ketika tiba-tiba pintu dibanting terbuka dari luar, dan sesosok tubuh muncul di depan pintu. Orang ini berpakaian hitam, ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dilihat dari sosoknya, dia adalah seorang wanita, dan dia memegang pedang panjang Jepang di tangannya. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat seseorang tiba-tiba berkunjung, Situ Dianmo langsung waspada dan tiba-tiba menghunus pedang panjang dari belakang, melindunginya di depan Chang Sun Dongju. Gadis kecil, minggir atau mati. Suara pria itu sangat serak sehingga sulit untuk membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Saat dia berbicara, dia masuk ke ruangan dengan menggunakan bakiak kayu. Langkahnya sangat lambat, tetapi membawa tekanan yang besar. Kaulah yang akan mati, teriak Situ Dianmo dengan keras, dan menikam pria berbaju hitam dengan pedang panjang di tangannya. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Ada kilatan rasa jijik di mata pria berbaju hitam itu. Pedang Jepang di tangannya tidak terhunus, tapi dia hanya melambai ke depan dengan lembut untuk menemui pedang panjang yang menusuk dia. Pedang itu bertabrakan, dan Situ Dianmo tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang, yang menjatuhkannya hingga terbalik dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Lalu dadanya terasa panas, dan seteguk darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia sebenarnya adalah master tingkat surga. Situ Dianmo terkejut. Untungnya, pihak lain sepertinya tidak memiliki niat untuk membunuhnya, jika tidak, pukulan tadi bisa saja membunuhnya. Pria berbaju hitam itu tidak menghentikan langkahnya dari awal sampai akhir, dan terus berjalan menuju Chang Sun Dongju. Situ Dianmo menahan rasa sakit di dadanya, memikirkan instruksi Ye Bufan sebelumnya, dan menghancurkan jimat giok itu. Dengan keras, formasi di ruangan itu diaktifkan. Pria berbaju hitam awalnya tampak tenang, berpikir bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi, tetapi tiba-tiba kekuatan tak terlihat datang ke arahnya. Meskipun kekuatan ini tidak menyerang dengan cara apapun, itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Bahkan dengan budidaya tingkat surga, dia dikirim terbang keluar ruangan. Ekspresi keheranan melintas di mata pria berbaju hitam itu, dan kemudian dia masuk ke kamar lagi dengan pisau di tangan. Sayangnya meskipun dia kuat, dia tetap tidak bisa menembus kekuatan tak kasat mata itu. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Pria itu mengeluarkan pedang Jepang di tangannya, melepaskan momentum yang mengejutkan, dan menebas ke depan dengan pedang tersebut. Setelah energi pedang tajam bersentuhan dengan kekuatan tak kasat mata, energi itu langsung terlenyap dan tidak berpengaruh. Ini, pria berbaju hitam jelas datang dengan persiapan, tapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Melihat target tepat di depannya, tapi karena tidak berdaya, ini membuatnya sangat tidak mau. Pergilah ke neraka. Dia mengangkat tangannya, dan lebih dari selusin anak panah daun maple keluar dari lengan bajunya yang lebar. Anak panah daun maple itu meraung dengan keras, seolah-olah menembus ruang. Sayangnya, mereka masih tidak bisa menembus perisai tak kasat mata, dan jatuh ke tanah satu demi satu, mengeluarkan suara gemerincing. Sialan, aku masih meremehkanmu. Pria berbaju hitam itu menatap dengan marah ke dalam ruangan, dan akhirnya berbalik dan pergi. Melihat kepergiannya, Chang Sun Dongju dan Situ Dianmo menghela nafas lega, akhirnya terhindar dari bencana. Nak, kamu baik-baik saja. Chang Sun Dongju berjalan mendekat dan bertanya dengan wajah prihatin. Saya baik-baik saja, saya hanya mengalami sedikit luka dalam. Situ Dianmo berkata, untungnya bos sudah siap, kalau tidak saya akan mendapat masalah hari ini. Apa yang terjadi sekarang? Tiba-tiba masuk. Petik 2. Chang Sun Dongju hanyalah orang biasa, dan ini pertama kalinya dia melihat formasi Kimen, dan rasanya cukup aneh.
Itulah formasinya. Bos membentuk formasi pertahanan sebelum pergi, dan kemudian memblokir orang itu. Si Tu Dianmo berkata, Bibi Changsun, sepertinya Changsun Seng benar-benar ingin membunuhmu. Dia bahkan mencapai tingkat surga. Semua itu Master telah diundang. Changsun Dongju berkata dengan ragu, ini, seharusnya tidak mungkin. Saya tahu detailnya. Dia seharusnya tidak bisa mengundang Master tingkat surga. Mungkin bukan Changsun Seng, tapi orang lain. Orang-orang. Pada saat ini, sesosok muncul di depan pintu, Ye Bufan lah yang kembali. Bab 856 5 Keluarga Besar. Xiao Fan, kamu kembali. Setelah melihat Ye Bufan, Changsun Dongju segera mendatanginya, dengan ekspresi terima kasih di matanya. Dia tahu betul bahwa pemuda ini telah menyelamatkannya, kalau tidak, dia akan mati 2 kali sekarang. Ye Bufan mengangguk dan menoleh ke arah Si Tu Dianmo, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, tidak terlalu serius. Minum obat ini, kata Ye Bufan dan menyerahkan pil hitam kecil. Si Tu Dianmo meminumnya melemparkannya ke mulutnya. Begitu ramuan itu meleleh di mulut, dengan cepat berubah menjadi aliran panas dan mengalir ke organ dalam. Dada yang terbakar setelah cedera segera mereda. Mereka bertiga duduk di sofa. Changsun Dongju bertanya, Xiao Fan, apa yang terjadi? Apakah Changsun Seng yang melakukannya? Apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan tadi? Tidak ada yang ingin putra yang mereka besarkan selama lebih dari 20 tahun melakukan apapun terhadap mereka. Itu dia, tapi ada seseorang di belakang layar. Ye Bufan menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, meskipun Changsun Seng yang menyerangmu kali ini, ada seseorang di belakang layar yang memaksanya, adalah pelaku sebenarnya di balik layar. Bibi Changsun, bisakah kamu menebak siapa orang itu? Petik 2. Bukannya tidak ada hasil apapun hari ini. Saya dapat memastikan bahwa orang yang ingin berurusan dengan Changsun Dongju adalah orang yang sama dengannya. Jika Anda bisa menebak arah umumnya, Anda bisa memiliki tujuan di masa depan. Sulit ditebak. Changsun Dongju menggelengkan kepalanya. Grup Hongmeng adalah konglomerat terkemuka di ibu kota kekaisaran, dengan aset lebih dari 100 miliar. Ada banyak sekali orang yang ingin memanfaatkan saya, dan banyak orang ingin memanfaatkan saya, makan sepotong lemak ini. Tidak mungkin menebak siapa orang itu dari sudut pandang ini. Ye Bufan memikirkannya dan berkata, kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Tidak apa-apa, aku akan aman jika Changsun Seng sudah mati. Satu-satunya alasan untuk membunuhku adalah untuk mengambil alih grup Hongmeng melalui dia. Sekarang tidak ada orang dalam, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika aku mati, jadi tidak perlu menyerangku lagi. Petik 2. Changsun Dongju mengatakan ini, masih ada ekspresi sedih di wajahnya. Dia tetap membesarkannya, jadi bohong jika mengatakan dia tidak punya emosi. Ye Bufan menghiburnya, Bibi, kamu tidak perlu terlalu sedih. Sungguh bencana memelihara serigala bermata putih seperti ini. Selain itu, kamu masih memiliki anak kandung. Cepat atau lambat kamu akan mendapatkannya kembali. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkannya kembali. Changsun Dongju mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, bisakah Bibi mengenalimu? Anak baptisnya. Ini, kata Ye Bufan. Waktu berhenti, dan dia tidak memiliki persiapan mental. Cucu. Tertua Dongju berkata, jika anakku masih hidup, dia seharusnya seumuran denganmu. Selama kamu setuju, bibiku akan memperlakukanmu seperti putranya sendiri mulai sekarang. Telinga orang lain, aku takut mereka akan bersemangat. Bagaimanapun, cucu tertua Dongju bertanggung jawab atas grup Hongmeng yang bernilai ratusan miliar. Begitu dia menjadi anak baptisnya, dia akan menjadi pewaris tunggal grup Hongmeng. Ye Bufan tidak pernah memikirkan tentang uang, tetapi melihat mata pihak lain yang bersemangat, hatinya langsung meleleh. Dia sudah memiliki perasaan kedekatan yang tidak masuk akal dengan pihak lain, dan sekarang dia tidak bisa menolaknya. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia menjadi anak baptismu. Bagus, aku punya seorang putra lagi. Cucu tertua, Dongju, memegang tangan Ye Bufan,
air mata kegembiraan memenuhi matanya. Dia juga sangat puas dengan pemuda di depannya. Jika tidak, dia tidak akan menawarkan untuk mengenalinya sebagai putranya. Mama, Ye Bufan berteriak dan bersujud kepada cucu tertuanya Dongju, secara resmi mengakui ibu baptisnya. Anak baik, cepat bangun, kata Changsun Dongju sambil membantunya berdiri dan memeluknya erat. Beberapa orang mengobrol sebentar, dan Ye Bufan bertanya secara detail tentang situasi orang tersebut nanti. Situ Dianmo berkata, orang itu mengenakan jas hitam, dan penutupnya sangat ketat. Hanya matanya yang terbuka. Penampilannya tidak jelas sama sekali, tetapi sosoknya adalah seorang wanita. Dan keterampilan serta gerakannya sangat bagus. Orang Jepang. Dia menggunakan pedang Jepang di tangannya, bakiak kayu di kakinya, dan hal terakhir yang dia lepaskan adalah anak panah daun maple yang dirancang khusus untuk ninja. Dilihat dari karakteristiknya, dia seharusnya seorang ninja Jepang, tetapi tingkat budidayanya terlalu tinggi, dan dia telah mencapai tingkat surgawi. Ye Bufan mengerutkan kening. Tanpa diduga, seorang prajurit Jepang dari tingkat surgawi datang ke Tiongkok dan berpartisipasi dalam pembunuhan Changsun Dongju. Tampaknya masalah ini menjadi semakin rumit. Saat ini, Situ Dianmo tiba-tiba berteriak, "Oh, saya ingat, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan saudari Liu Yun sekarang." Changsun Dongju kemudian berkata, "Ya, ayo pergi dan melihat. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Suster Liu Yun barusan. Apakah ada yang melakukan sesuatu padanya?" Setelah mengatakan itu, beberapa orang bergegas keluar kamar dan mendatangi kamar Liu Yun. Situ Dianmo berteriak, "Saudari Liu Yun tidak akan diracuni oleh orang itu, kan?" "Tidak apa-apa, dia hanya pingsan," kata Ye Bufan dan berjalan mendekat, meletakkan tangan kanannya di pembuluh darah Liu Yun. "Jangan khawatir, dia hanya pingsan, tidak ada yang serius." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan memijat pelipisnya beberapa kali, dan Liu Yun segera sadar kembali. "Saudara Ye, saudari Situ, mengapa kamu ada di sini?" Liu Yun duduk dari tanah dan memandang beberapa orang seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Ye Bufan berkata, "Tidak apa-apa. Seorang pencuri baru saja datang ke rumah sakit. Mari kita datang untuk melihat apakah kamu baik-baik saja." Liu Yun berkata, "Oh, saya ingat, saya sedang pergi ke kamar mandi, dan tiba-tiba seseorang memukul saya bagian belakang kepala. Setelah beberapa saat, dia pingsan. Ternyata ada pencuri yang masuk. Oke, tidak apa-apa, ayo istirahat." Saat itu sudah lewat tengah malam. Dia membiarkan Changsun Dongju dan Situ Dianmo tidur di kamar masing-masing, lalu dia pergi ke lobi di lantai bawah. Sebagai seorang pejuang, tidak masalah apakah Anda memiliki tempat tidur atau tidak. Jika Anda memasuki kondisi kultivasi, malam akan berlalu. Namun, dia tidak langsung berlatih. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Telepon tersambung, dan suara malas Sima Wei terdengar dari sisi lain. "Sayang, ku dengar kamu dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, dan seluruh tim Suzaku menjagamu. Kenapa kamu masih punya waktu untuk meneleponku? Apakah kamu di sini untuk membantuku? Mengapa kamu begitu cemburu?" Ye Bufan berkata, "Oke, ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan padamu." Dia menceritakan semua yang terjadi malam ini. "Sekarang petunjuknya telah rusak lagi. Bisakah Anda membantu saya menganalisis siapa dalang di balik layar itu? Ini benar-benar tidak mudah ditebak. Lagi pula, kami memiliki terlalu sedikit informasi dan petunjuk." Sima Wei berkata, "Tetapi karena apa yang terjadi baru-baru ini dilihat dari rangkaiannya peristiwa tersebut, mereka yang dapat menggunakan keluarga Sangguan di Hunan Barat untuk mengusir keluarga Dong di ibu kota kekaisaran, dan kali ini mengirimkan ninja tingkat surga Jepang, setidaknya harus menjadi murid inti dari keluarga teratas di ibu kota kekaisaran. Ada 5 keluarga bangsawan teratas, termasuk keluarga Sima kami, keluarga Simen, keluarga Dongfang, keluarga Murong, dan keluarga Changsun. Namun, 5 keluarga bangsawan besar ini sangat berkuasa, dan tidak mudah untuk menyelidikinya tanpa bukti yang cukup." Petik 2. Bab 857 Grup Su. Ye Bufan berkata, "Tetapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Saya hanya seorang dokter kecil.
Sebagai keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran, mengapa Anda ingin menyerang saya? Ingin berurusan denganmu, tapi seseorang di keluarga. Petik 2. Jika salah satu dari 5 keluarga besar ingin mengambil tindakan terhadapmu, tidak perlu bersusah payah seperti itu, apalagi bersikap licik. Yang penting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Yang terbaik adalah bisa setara dengan 5 keluarga besar suatu hari nanti. Dengan begitu kamu akan benar-benar aman. Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Bonaichai, guru besar Manguo. Bahkan dikatakan bahwa salah satu guru pemikat kepala terkuat di seluruh dunia telah mencapai tingkat guru sihir. Seorang Daoyuan dari paviliun Suanyuan pernah berperang melawannya. Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi? Hasilnya adalah penatuaan Daoyuan mengalahkannya dengan tipis dan memaksa pihak lain bersumpah bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk ke Tiongkok untuk itu, sisa hidupnya. Pada saat yang sama, penatuaan terluka parah dan membutuhkan waktu 3 tahun untuk pulih. Secara logika, Bonaichai terikat oleh sumpah. Saya tidak akan mengganggu Tiongkok, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengirimkannya murid-muridnya di sini kali ini. Dia adalah orang yang berlevel sangat tinggi, tetapi dia berpikiran sempit. Jika Anda membunuh muridnya kali ini, saya khawatir Anda akan membalas dendam. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Ye Bufan berkata, saya mengerti. Keduanya mengobrol sebentar dan menutup telepon. Pada saat yang sama, di kamar pribadi mewah di ibu kota kekaisaran, wanita itu masih mengenakan masker wajah, dan pria parubaya berdiri di depannya. Nona, kali ini kita gagal lagi. Ye Bufan tidak hanya membunuh guru tetapi juga menemukan ahli senjata belang dan membunuhnya secara langsung. Jika kamu mati, kamu akan mati. Jika kamu mati, kami masih bisa menyelamatkan 1 orang. Sebuah komisi. Wanita itu jelas tidak peduli dengan kematian kedua orang itu, dan bertanya, di mana Chang Sun Dongju? Tidak. Anak laki-laki bernama Ye meninggalkan orang yang sangat berkuasa, orang-orang yang kami kirim gagal untuk berhasil dengan formasi yang kuat ini. Pria kecil ini benar-benar mengejutkanku. Wanita itu mengulurkan tangan putihnya dan menepuk topeng di wajahnya. Kami bahkan mengirimkan ninja tingkat surga. Setelah keluar, saya belum berhasil. Orang yang bernama Ye memang cukup cakap. Pria parubaya itu bertanya, Nona, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak perlu lagi. Dia meninggalkan klinik medis kuno. Tidak ada gunanya bagi kita, untuk membunuhnya, karena itu tidak bertujuan untuk menyalahkan. Wanita itu berdiri dan berkata, banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini, lupakan saja, jika tidak, mudah untuk mengungkapkan. Sesuatu waktu untuk berurusan dengan Ye Bufan. Tidak perlu terburu-buru. Saya mengerti, Nona. Pria parubaya itu setuju dan berbalik dan pergi. Ye Bufan berlatih sepanjang malam, dan keesokan paginya, dia membantu Chang Sun Dongju menyesuaikan tubuhnya, dan kemudian mengirimnya keluar dari rumah sakit. Setelah itu, pusat kesehatan dibuka seperti biasa, dan anggota tim Susaku lainnya pun berlari untuk membantu. Setelah hari yang sibuk, liburan 3 hari Situdianmo dan yang lainnya berakhir, dan mereka semua mundur ke paviliun Suanyuan setelah mengucapkan selamat tinggal. Hanya Ye Bufan dan Liu Yun yang tersisa di klinik medis, dan tiba-tiba klinik itu menjadi sangat sepi. Keduanya baru saja selesai makan malam ketika ponsel Ye Bufan berdering. Saya melihat ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah Chao Xinghua. Panggilan tersambung, dan pihak lain berkata, saudaraku, di mana Anda sekarang? Apakah Anda punya waktu untuk datang ke kota kekaisaran? Saya punya situasi di sini dan saya ingin meminta bantuan Anda. Katakan saja padaku, aku di sini sekarang, kota kekaisaran. Apa, senang sekali kamu datang ke kota kekaisaran juga. Aku tidak bisa menjelaskan ini dalam 1 kalimat. Aku akan pergi mencarimu. Chao Xinghua sangat gembira saat mendengar bahwa Ye Bufan berada di ibu kota kekaisaran. Setelah menanyakan alamatnya, dia bergegas. Tidak ada banyak waktu, jadi dia membuka pintu dan masuk ke rumah sakit. Saudaraku, aku mendengar lelaki tua Wang Xuande kalah taruhan di pusat medis beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka dia kalah darimu.
Ye Bufan tersenyum tipis, mengapa kamu datang ke ibu kota kekaisaran? Ceritanya panjang. Cao Xinghua mengambil teko dan menuangkan secangkir untuk Ye Bufan, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dan duduk di seberangnya. Bai Kaotang kami milik jaringan nasional, dan toko utama di sini di ibu kota kekaisaran dikelola oleh kakak laki-laki saya Lou Baiming. 2 hari yang lalu, kakak laki-laki saya menelepon saya dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan pasien khusus di sini dan meminta saya untuk datang, kembali dan melihat-lihat. Saya pikir sudah cukup untuk memiliki Laolu sendirian di Taman Xinglin, jadi saya kembali ke ibu kota kekaisaran. Petik 2. Ye Bufan berkata, lalu, penyakit khusus apa itu? Sebenarnya, itu tidak terlalu istimewa dari segi gejala. Gejala utamanya adalah, dada terasa sesak, sakit kepala, dan kurang energi. Diagnosis yang diberikan oleh pengobatan barat adalah depresi menurut pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah stagnasi ki hati yang serius, yang berubah menjadi api. Yang paling penting adalah orang ini memiliki identitas khusus. Dia adalah presiden grup Su. Putri tertua keluarga Su, Su Ruyue. Ye Bufan bertanya, apakah identitasnya sangat istimewa? Kakak seniorku, apakah kamu belum pernah mendengar tentang keluarga Su? Cao Xinghua belum pernah mendengar tentang Su Ruyue. Keluarga Hesu cukup terkejut. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentang mereka. Apakah mereka terkenal? Ye Bufan hanyalah siswa biasa sebelumnya dan belum pernah ke ibu kota kekaisaran. Belum lagi keluarga Su, dia bahkan belum pernah mendengar tentang 5 keluarga bangsawan besar. Tentu saja terkenal, dan sangat terkenal. Cao Xinghua berkata, grup Su jelas merupakan salah satu konglomerat teratas di ibu kota kekaisaran, tidak kalah dengan grup Hongmeng. Bisnis utama keluarga Su adalah industri farmasi, dan dapat dikatakan bahwa ia menyumbang setengah dari industri farmasi di ibu kota kekaisaran. Kepala keluarga Su, Su Hongzhang, hanya memiliki 1 anak perempuan, yang merupakan pewaris tunggal grup. Su Bufan mengangguk, penyakit seperti ini tidak terlalu sulit. Kamu Bai Kaotang bahkan tidak akan mengidapnya. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, kan? Cao Xinghua berkata, jika kita diberi cukup waktu, tentu saja bisa disembuhkan. Tapi identitas Su Ruyue terlalu istimewa. Masalah ini harus dirahasiakan, dan harus ditangani secepatnya. Putra tertua keluarga Simen, Simen Yuliang, mengundang psikolog terkenal dari luar negeri, pria bernama Erikson ini. Dia begitu sombong dan meremehkan kami orang tua. Dia memfitnah kami orang tua di depan umum menyembuhkan penyakit sama sekali, apalagi penyakit psikologis. Jika itu pasien lain, kami akan berbalik dan pergi. Jangan memperhatikannya sama sekali, tapi status Su Ruyue istimewa setan asing. Jika kabar menyebar setelahnya, pengobatan tradisional Tiongkok kita akan didiskreditkan sepenuhnya. Kakak senior juga tahu bahwa situasi pengobatan tradisional Tiongkok kita saat ini sulit, dan kita tidak bisa hanya menontonnya. Kakak laki-laki, untuk menyembuhkan Su Ruyue dengan cepat dan menamparkan wajah iblis asing itu untuk menunjukkan kepada mereka apa itu pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Lelaki tua itu dipenuhi dengan kemarahan pada akhirnya, janggutnya tidak rapi. Gemetar, jelas sangat marah pada Erikson itu. Karena ini tentang pengobatan Tiongkok, Ye Bufan tentu saja tidak akan menolak. Dia berkata, baiklah kalau begitu, kamu bisa membawanya ke tempatku. Bab 858 Wanita Sempurna. Cao Xinghua berkata, saudaraku, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Identitas Su Ruyue terlalu istimewa. Masalah ini masih dirahasiakan. Tidak mungkin datang langsung ke rumah sakitmu. Besok pagi adalah hari terakhir bagi keluarga Su untuk memilih dokter yang merawat Su Ruyue. Silakan ikut dengan saya, kakak senior. Oke, Ye Bufan juga memahami situasi ini. Keesokan harinya, dia memasang pemberitahuan di pintu rumah sakit untuk menangguhkan bisnis, lalu dia dan Cao Xinghua pergi ke rumah sakit. Keluarga Su bergegas. Dalam perjalanan, dia bertanya sambil mengemudi, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Su Ruyue ini? Tidak seperti penyakit biasa, karena pihak lain dipastikan mengidap penyakit mental, wajar untuk mengetahui lebih banyak. Ini adalah wanita yang sangat luar biasa. Jika Anda ingin mendeskripsikannya,
hanya ada dua kata, sempurna. Cao Xinghua mulai memperkenalkan situasi Su Ruyue. Sejak dia lahir, industri keluarga Su telah mulai terbentuk. Sebagai satu-satunya pewaris, keluarga Su juga sangat mementingkan dirinya dan selalu mengadopsi model pendidikan elit. Su Ruyue sendiri juga sangat luar biasa. Ketika dia masih kecil, dia menunjukkan IQ yang jauh lebih tinggi dari teman-temannya. Ketika dia berumur 5 tahun, dia mengikuti tes di negara M dan IQ-nya mencapai 160. Kemudian mulai dari sekolah dasar, nilainya selalu termasuk yang terbaik, dan akhirnya dia terus-menerus membolos. Pada usia 21 tahun, dia lulus dari Universitas Harvard di negara M, dan menerima 3 gelar doktor di bidang administrasi bisnis, biologi, dan kimia. Setelah kembali ke Tiongkok, ia langsung mengambil alih posisi presiden keluarga Su dan juga bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan obat-obatan baru hanya dalam 3 tahun. Ia menggandakan industri keluarga Su. Cao Xinghua menceritakan apa yang dia ketahui dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, singkatnya, Su Ruyue berbeda dari para playboy dari keluarga besar. Dia memiliki ketampanan, kemampuan melek huruf yang tinggi, dan kemampuan yang kuat. Tidak ada cacat di tubuhnya. Wanita sempurna yang diakui oleh ibu kota kekaisaran. Ye Bufan tersenyum tipis, sepertinya kamu sangat menghargainya. Dia tahu bahwa Cao Xinghua adalah orang yang sombong dan sombong. Mampu memuji seorang wanita dengan begitu murah hati menunjukkan hal itu, dia memang luar biasa. Tentu saja, Cao Xinghua mengelus janggutnya dan berkata, di mata saya, di antara generasi muda, hanya kakak laki-laki senior yang layak menjadi Nona Su. Jika Anda belum memiliki beberapa orang kepercayaan, saya sangat ingin menasihati Anda untuk mengejar Su Ruyue. Apakah kamu akan mentraktir orang, atau kamu akan menjadi mak comblang? Ye Bufan terkekeh, tapi dia juga sedikit tertarik pada Su Ruyue ini dan ingin melihat seberapa bagus dia. Ibu kota kekaisaran begitu besar sehingga mereka berdua berkendara selama lebih dari setengah jam sebelum tiba di sebuah villa besar. Tempat ini dikelilingi pegunungan dan sungai, dengan lingkungan yang indah dan udara segar. Memiliki rumah besar di ibu kota kekaisaran di mana setiap inci tanahnya sangat berharga menunjukkan betapa kuatnya keluarga Su. Keduanya memarkir mobil mereka di dalam tempat parkir tamu di depan pintu dan berjalan sesampainya di depan pintu. 10 pengawal berjas hitam berjaga di depan pintu. Cao Xinghua menunjukkan undangan tersebut. Setelah memeriksanya dengan cermat, pemimpin keamanan berkata dengan sopan, kalian berdua, silakan ikut saya. Kemudian, dia membawa 2 orang ke dalam manor, masuk ke dalam bangunan villa berlantai 4, dan sampai ke ruang tamu. Villa ini dibangun dengan sangat megah. Ruang tamunya saja luasnya 200 meter persegi, dan dekorasinya sangat mewah. Ada rasa kemewahan dan keagungan saat Anda masuk. Sudah ada selusin praktisi pengobatan Tiongkok berjubah berkumpul di aula. Ye Bufan melirik mereka dan tidak bisa menahan senyum, karena dia kebetulan melihat kenalan lamanya Wang Xuande. Dia tidak terkejut dengan kedatangan lelaki tua ini. Sebagai Raja Jarum terkenal di ibu kota kekaisaran, masuk akal jika keluarga Su memintanya untuk merawat Su Ruyue. Dan dia mendengus dengan arogan. Setelah kejadian terakhir terjadi, dia menggunakan banyak koneksi, namun tetap tidak ada yang berani membela keluarga Wang. Putranya Wang Jimin masih ditahan di sana. Hal ini membuat Wang Xuande menyesal dan dengan jelas menyadari bahwa Ye Bufan memiliki latar belakang yang baik dan 187 Xiaoshuo.sis bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti. Dia dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan sekarang, tetapi dia tidak berani melakukan trik jahat lagi. Cao Xinghua tidak melihat ini dan membawa Ye Bufan langsung ke lelaki tua lainnya. Orang tua ini tinggi dan kurus, dan terlihat cukup tua. Namun, dia bersemangat dan tampaknya mahir dalam menjaga dirinya sendiri. Kakak senior Lou, menurutmu siapa yang kubawa ke sini? Cao Xinghua membawa Ye Bufan ke lelaki tua itu dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ini kakak laki-lakiku Ye Bufan, dan ini kakak laki-laki Lou Baiming. Ternyata kakak senior Ye, halo kakak senior, aku sudah lama ingin mengunjungimu. Setelah Lou Baiming melihat Ye Bufan,
dia langsung membungkuk dan memberi hormat sambil memanggilnya kakak senior. Orang tua, aku tidak mampu disebut kakak laki-laki. Ye Bufan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu Lou Baiming berdiri. Cao Xinghua bisa saja memanggilnya kakak laki-laki, tapi dia tidak bisa membiarkan orang tua itu memanggilnya seperti itu. Kakak senior Ye, benar. Lou Baiming tampak penuh hormat dan masih bersikeras pada gelar ini. Kakak senior Ye, meskipun kita belum pernah bertemu, saya telah terpesona dengan keterampilan medis dan karakter Anda sejak lama. Anda tanpa pamrih dapat memberikan 13 suntikan untuk mengusir roh jahat, yang membuat lelaki tua itu mengaguminya dari lubuk hatinya. Komunitas pengobatan tradisional Tiongkok kami selalu mengagumkan. Anda adalah seorang guru, dan selain itu, saya juga belajar akupuntur semacam ini dari adik laki-laki saya, jadi wajar jika saya memanggil Anda kakak. Senior Bai Kaotang dan seorang senior di bidang pengobatan Tiongkok, dia selalu bangga dan sombong, dia pertama kali mendengarnya dari Cao Xinghua. Namun saat melihat keajaiban 13 jarum pengusir kejahatan, ia langsung terkagum-kagum dengan kemampuan magisnya. Mampu mengajarkan teknik akupuntur ini kepada orang lain tanpa mempedulikan imbalannya, pikiran dan keterampilan medis seperti ini langsung menaklukkannya, sehingga dia disebut kakak laki-laki. Melihat desakan lelaki tua itu, Ye Bufan hanya tersenyum tipis, mengganti topik dan bertanya, Tuan Lou, mengapa semua dokter Tiongkok ada di sini hari ini? Bukankah keluarga Su meminta pengobatan barat? Sekarang mengobati psikologi. Memang ada beberapa kekurangan dalam hal penyakit, dan masih ada gap dibandingkan dengan pengobatan barat. Logikanya, keluarga Su seharusnya mengundang beberapa ahli psikologi daripada mengundang dokter-dokter Tiongkok kuno ini ke sini. Kakak senior, panggil saja aku Xiao Lou. Rasa hormat Lou Baiming datang dari lubuk hatinya dan sikapnya sangat sopan. Kakak senior, Nyonya Su sangat terobsesi dengan pengobatan Tiongkok. Selain itu, Nona Su juga melihat banyak pengobatan barat sebelumnya, tetapi efeknya tidak terlihat jelas, jadi dia mengundang kami dokter Tiongkok ke sini. Cao Xinghua menghela nafas dan berkata, sangat disayangkan kemarin kinerja para dokter pengobatan Tiongkok ini tidak memuaskan, dan setan asing yang diundang oleh Simen Yuliang mencuri perhatian. Ye, Bufan bertanya, kalau begitu, mengapa Anda diundang ke sini hari ini? Berkata, Simen Yuliang, orang yang diundang Liang bernama Erikson, yang dikatakan ahli pengobatan psikologis di negara M. Kemarin kami berkonsultasi bersama Nona Su. Anda juga tahu bahwa meskipun pengobatan tradisional Tiongkok kami efektif dalam mengobati ki hati stagnasi, tidak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat. Apalagi kondisi Nona Su sangat serius, sehingga waktu perawatan yang diberikan oleh kami terlalu lama. Namun Erikson sebenarnya mengatakan bahwa hanya butuh 2 hari bagi Su Ruyue untuk pulih. Nyonya Su sedikit bingung. Mari kita para praktisi pengobatan Tiongkok kembali dan menyiapkan rencana pengobatan terbaik. Jika Erikson tidak dapat mencapai efek terapeutik, katanya hari ini, kita masih perlu mengobati penyakitnya. Bab 859 Rencana Perawatan Terbaik. Saya pikir orang itu hanya berbicara omong kosong. Meskipun pengobatan barat memiliki beberapa keunggulan dalam pengobatan psikologis, tidak jauh berbeda. Menyebut Erikson, Cao Xinghua tampak marah. Kalau begitu, hal yang paling dibenci tentang orang ini adalah dia hanya ingin menyembuhkan penyakitnya, tapi dia bersikeras untuk menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok. Memikirkannya saja sudah membuatku marah. Lou Baiming berkata, adik, jangan khawatir, kita akan mencari tahu hari ini apakah itu benar atau tidak. Saya tidak percaya bahwa dia dapat menyembuhkan stagnasi ki hati yang parah dalam 2 hari. Tidak peduli apakah orang itu benar-benar mampu, pada akhirnya dia tidak akan bisa dibandingkan dengan kakak senior kita. Cao Xinghua menganggap Ye Bufan sebagai dewa. Ayolah, tidak ada yang bisa melampaui kakak laki-lakiku dalam keterampilan medis. Dia berbicara dengan suara yang sedikit lebih tinggi, yang segera menarik perhatian para praktisi pengobatan Tiongkok kuno, yang semuanya melemparkan pandangan ragu ke arahnya. Orang-orang yang hadir ini semuanya adalah tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka semua akrab satu sama lain. Tentu saja, mereka juga tahu orang seperti apa Cao Xinghua dan Lou Baiming.
Awalnya mereka mengira Ye Bufan hanyalah seorang junior yang lahir terlambat, namun kemudian mereka melihat sikap kedua lelaki tua itu, yang terlihat sangat menghormati pemuda tersebut, dan mereka sangat terkejut untuk beberapa saat. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari tangga di lantai 2. Pertama, selusin pengawal berjas hitam turun, lalu berjaga di kedua sisi tangga, diikuti oleh 2 wanita lagi. Berjalan di depan adalah seorang wanita parubaya dengan rambut diikat tinggi. Dia tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tetapi kulitnya terawat baik dan dia terlihat jauh lebih muda daripada teman-temannya. Meski usianya sudah sedikit lebih tua, namun wanita ini bisa disebut sebagai MILF, dan pesonanya tetap ada, terlihat dari kecantikannya di masa mudanya. Hanya saja wajahnya seberat air, dan wajah seriusnya menunjukkan kekerasan. Wanita itu adalah Bai Ruili, istri Su Hongzhang, kepala grup Su. Di belakangnya adalah seorang wanita jangkung, mengenakan rok putih panjang dan sepasang sepatu kristal modis. Dia tampak segar dan halus, seperti peri duniawi. Yang terpenting dia sangat cantik, dengan wajah yang begitu halus hingga tidak ada cacat sama sekali. Meski sosoknya tidak terlalu dilebih-lebihkan, namun sudah pasti melengkung ke depan dan ke belakang, menampakkan pesona yang menawan. Ye Bufan juga orang yang telah melihat banyak keindahan, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa wanita ini adalah Su Ruyue. Dia memang pantas disebut wanita sempurna. Yang menarik perhatiannya adalah wanita ini selalu memiliki senyuman tipis di wajahnya, namun ada rasa jijik di tulangnya yang membuat orang memandangnya dari kejauhan dan tidak berani mendekat. 2 wanita cantik es yang pernah dia temui sebelumnya adalah Gu Qingcheng dan Leng Qingqiu. Kedua orang itu hanya berpenampilan dingin. Tapi Su Ruyue berbeda. Meskipun dia terlihat tersenyum dan sopan di luar, sebenarnya dia sangat sulit untuk didekati dari dalam. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya, dan kesadarannya melihat sentuhan energi abu-abu di istana Niwan Su Ruyue. Apa yang terjadi? Ye Bufan mengamati dan berpikir. Dilihat dari nafasnya, energi abu-abu ini bukan miliknya, dan tidak dimiliki oleh roh jahat. Namun dilihat dari perkataan dan perbuatan Su Ruyue, tidak ada yang abnormal. Dia menutup matanya sedikit dan mulai berpikir sambil mengamati Su Ruyue dengan kesadaran spiritualnya. Semuanya ada di sini. Nyonya sudah datang ke depan semua orang. Meskipun nadanya sangat sopan, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kesombongannya. Semuanya, saya ulangi, tolong jaga kerahasiaan kondisi gadis kecil Anda. Sebagai imbalannya, setiap dokter yang datang ke keluarga Sukami hari ini, apapun hasil pengobatannya, akan diberikan hadiah sebesar 100.000 yuan. Total, ada lebih dari selusin dokter yang hadir. Meskipun biaya konsultasi 100.000 yuan tidak terlalu tinggi, apapun hasilnya, setiap orang yang melihatnya adalah masalah besar. Kemudian Su berkata, saya tidak tahu betapa siapnya Anda. Oke, tolong beritahu saya tentang rencana perawatan terbaik untuk gadis kecil saya. Aku akan mengatakannya dulu. Petik 2. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berjubah, yang juga seorang dokter pengobatan Tiongkok terkenal di ibu kota kekaisaran. Petik 2. Kondisi Nona Su adalah stagnasi ki hati, yang berubah menjadi api, yang pada akhirnya menyebabkan sakit kepala dan sakit hati. Saya telah menyiapkan resep yang dapat menenangkan hati dan melancarkan ki. Mengkonsumsinya selama 1 bulan dapat sangat meringankan kondisi wanita muda tersebut, dan dia dapat disembuhkan dalam 2 bulan. Nyonya Su sedikit mengernyit, jelas tidak puas dengan waktu dan efek perawatannya. 2 bulan terlalu lama, siapa lagi yang punya rencana lebih baik? Semua orang yang hadir mengutarakan rencana pengobatan mereka satu demi satu, dan tak lama kemudian giliran Wang Xuande. Petik 2. Jika Nona Ruyue diberikan kepada saya untuk pengobatan, dan saya menggunakan formasi Wu Feng Chaoyang yang diturunkan oleh keluarga saya bersama dengan ramuannya, dia akan melakukannya, sembuh dalam 10 hari. Meringankan gejala dan pulih dalam 20 hari. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Di antara rencana perawatan banyak orang, rencana perawatannya adalah yang tercepat untuk mencapai hasil.
Nyonya Su masih mengerutkan kening. Meski waktunya jauh lebih singkat, tetap saja tidak bisa mencapainya. Lagi pula, Su Ruyue adalah presiden dari Su Group dan banyak hal yang harus dihadapi setiap hari. Jika pengobatannya dilanjutkan dalam waktu yang lama, apalagi efeknya, begitu beritanya bocor, mungkin akan menimbulkan sebuah pukulan besar bagi saham Su Group. Melihat Bai Kaotang yang menduduki peringkat terakhir, dia berkata, Tuan Lou, apakah Anda punya metode bagus untuk menyembuhkannya dengan cepat? Petik 2. Ini, Cao Xinghua dan kedua orangnya awalnya menaruh semua harapan mereka pada Ye Bufan, tetapi ketika mereka berbalik, mereka melihat kakak senior Ye menundukkan kepalanya dan matanya sedikit tertutup, seolah dia tidak mau untuk memperhatikan masalah ini sama sekali. Lou Baiming dan Ye Bufan tidak terlalu akrab satu sama lain, dan mereka tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan memberitahu mereka rencana yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Nyonya Su, jika Anda mengikuti rencana pengobatan saya, gunakan sup untuk menenangkan hati dan mengatur ki. Dengan pengobatan obat, hasil awal dapat terlihat dalam waktu setengah bulan dan pemulihan dapat dicapai dalam 1 bulan. Mendengar kata-katanya, seringai muncul di sudut mulut Tuang Xuande. Di antara banyak rencana perawatannya adalah yang terbaik, bahkan Bai Kaotang pun tidak bisa menandinginya. Nyonya Su mengerutkan kening lagi, apa yang Anda sebut penyembuhan, bukan obat yang radikal. Apakah ada risiko terulang kembali di masa depan? Lou Baiming berkata, pemulihan yang saya bicarakan hanyalah untuk menghilangkan gejala sakit kepala dan sesak dada saat ini. Seperti kata pepatah, penyakit jantung membutuhkan obat jantung. Jika ingin menyembuhkan penyakit ini sepenuhnya, Nona Su perlu menengahi itu sendiri. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dokter pengobatan Tiongkok lainnya juga menganggukkan kepala. Ini yang dikatakan semua orang. Pilihan pengobatan Tiongkok hanya dapat meringankan gejalanya, tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Bibi Bai, sebaiknya kamu tidak mengundang orang ini. Tolong yang kalah, pengobatan Tiongkok itu pembohong. Bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit biasa, apalagi penyakit psikologis seperti Ruyue. Begitu dia selesai berbicara, pintu villa dibuka, dan kemudian seorang pemuda jangkung masuk, dengan wajah agak tampan dengan tampilan arogan. Itu adalah Simen Yuliang, tuan muda tertua dari keluarga Simen, didampingi oleh Erikson, seorang psikoterapis dari negara M. Dia mengejar Su Ruyue. Kali ini, dia mengundang Erikson sepenuhnya untuk menyenangkan keluarga Su dan memenangkan kembali kecantikannya. Bab 860 Hipnosis. Simen Yuliang adalah keturunan inti generasi ketiga dari keluarga Simen dan orang yang sangat ambisius. Jika dia menjatuhkan Su Ruyue dan mengambil alih grup Su ke tangannya sendiri, dia pasti akan dipandang berbeda oleh keluarga, dan kemungkinan besar dia akan menjadi pewaris keluarga berikutnya. Di bawah perhatian semua orang, dia berjalan ke tengah ruang tamu dan berkata lagi, Bibi Bai, zaman apa ini? Kita harus percaya pada sains. Tidak ada dasar ilmiah untuk hal-hal seperti pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam pengobatan penyakit mental, kita harus percaya pada Guru Erikson. Dia adalah seorang ahli psikologi terkenal di Barat. Dia bisa dikatakan sebagai sosok seperti dewa dalam psikoterapi. Saya juga mengundangnya dengan tulus melalui banyak teman. Tuan Erikson mengundang Anda ke China. Berdiri di belakangnya adalah Erikson, seorang bule jangkung dengan rambut pirang dan mata biru, dengan ekspresi arogan yang sama di wajahnya. Dia melanjutkan dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan, wanita cantik ini, mohon percaya pada kemampuan saya. Tidak ada yang bisa melampaui saya dalam mengobati penyakit mental. Saya ahli dalam bidang ini. Mengenai pengobatan Tiongkok, sungguh lucu, saya kenal banyak teman di bidang medis. Tidak hanya mereka tidak mampu menyembuhkan penyakit mental, tetapi mereka juga penyihir, penipu, dan penipu. Setelah mendengar kata-katanya, wajah para dokter tua Tiongkok yang hadir menjadi pucat dan dipenuhi amarah. Cao Xinghua berteriak, obatkan penyakitnya, obati saja penyakitnya, jangan bicara omong kosong, setan asing seperti Anda tidak dapat memahami kehebatan pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu punya kemampuan,
kami akan menyembuhkan penyakit Nona Su. Erikson melirik semua orang yang hadir, dengan tatapan jijik. Tidakkah kalian para dokter TCM bangga karena menjadi hebat? Di mana akupunkturmu? Di mana bekammu? Di mana akar rumput dan kulit pohonmu? Mengapa sekarang tidak berhasil? Butuh waktu lama untuk mengobati depresi ringan, dan apa yang benar? Apakah kamu harus merasa tidak puas? Hak apa yang kamu miliki untuk tidak yakin? Lou Baiming dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka tidak melakukan apa-apa. Rencana perawatan yang dapat mereka buat hari ini jelas merupakan yang terbaik, dan itu tidak mungkin untuk mempersingkat waktu. Nyonya Su berkata, Tuan Erikson, jika Anda mengizinkan saya mengobati penyakit gadis kecil saya, berapa lama? Saya memeriksa kondisi Nona Su kemarin. Hanya perlu setengah jam bagi saya untuk sembuh total. Hidup bahagia tanpa rasa sakit apapun. Ekspresi Erikson menunjukkan kebanggaan dan kepercayaan diri. Setengah jam? Bagaimana ini mungkin? Wajah para dokter pengobatan Tiongkok kuno yang hadir menunjukkan keheranan. Wang Xuande adalah yang tercepat di antara mereka sebelumnya. Iblis asing di hadapanku sebenarnya mengatakan itu hanya akan memakan waktu setengah jam. Simen Yuliang kemudian berkata, Bibi Bai, percayalah pada Tuan Erikson, dia pasti memiliki kekuatan ini. Selama Anda memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan, dia akan memberi Anda kejutan. Nyonya Su ragu-ragu, dan akhirnya masih berkata, oke, tolong ganggu Tuan Erikson. Kapan Anda akan merawat gadis kecil saya? Apa yang perlu kita persiapkan dari keluarga Su kita? Tentu saja sekarang. Saya ingin orang-orang tua ini memperhatikan dengan baik apa itu psikologi, belajar dari seorang master, tidak sembarang kucing atau anjing bisa menyembuhkan penyakit jiwa. Perawatan saya bergantung pada kemampuan, dan saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saya hanya perlu menyiapkan ruangan yang tenang untuk saya. Kata pria itu dalam bahasa Mandarin. Kata-katanya agak kaku, tapi kata-katanya sangat arogan. Silakan ikut dengan saya. Setelah mendengar bahwa putrinya dapat segera disembuhkan, Nyonya Su tidak ragu-ragu dan langsung membawa Erikson ke ruangan terpisah di sebelah aula. Membuka pintu, dia bertanya, bolehkah saya mengamati perawatan di tempat? Erikson merentangkan tangannya, ini tidak mungkin. Saya memerlukan ketenangan selama psikoterapi tanpa gangguan apapun, sehingga tidak ada yang bisa menonton. Ya, Bibi Bai, perawatan psikologis tidak dapat diganggu, jika tidak semua upaya akan sia-sia. Kita hanya bisa berjaga di depan pintu. Nyonya Su tidak merasa ada yang salah dengan permintaan ini, dan berbalik dan berkata, Ruyue, Anda dan Tuan Erikson masuk. Saya akan berada tepat di luar pintu. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja halo. Saya tahu, Bu. Su Ruyue mengangguk dan memasuki ruangan terlebih dahulu, diikuti oleh Erikson. Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Simen Yuliang berkata, Bibi, jangan khawatir, karena Tuan Erikson telah berbicara selama setengah jam, dia pasti akan memberimu kejutan. Nyonya Su mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan meminta pengawal itu untuk melakukannya pindahkan kursi dan letakkan di sana. Dia sangat ketat terhadap putrinya, bahkan sampai bersikap kasar, dan tidak pernah membiarkan Su Ruyue sendirian dengan seorang pria. Meski kali ini perlu perawatan medis, saya tetap sangat berhati-hati dan tetap berada di depan pintu karena takut terjadi kecelakaan. Di sisi pengobatan Tiongkok, tidak ada yang tersisa, menunggu hasilnya. Mengenai provokasi Erikson, semua orang marah sekaligus sedikit takut. Jika setan asing itu benar-benar menyembuhkan Nona Su dalam waktu setengah jam, pengobatan Tiongkok mungkin akan didiskreditkan di masa depan. Mata mereka tertuju ke sini, tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat apapun dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, Ye Bufan telah membuka matanya. Setelah memikirkannya sekarang, dia memiliki pemahaman dasar tentang energi abu-abu di istana Su Ruyue Niwan. Apalagi setelah Erikson tiba, dia membuat penilaian awal. Orang lain tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruangan itu, tetapi dia memiliki kesadaran spiritual dan dapat melihat segala sesuatu di ruangan itu dengan jelas. Setelah memasuki pintu, Erikson meminta Su Ruyue untuk duduk di kursi, sementara dia menarik kursi dan duduk di seberang. Nona Su yang cantik,
tolong tatap mataku. Saya akan menghipnotis Anda sekarang. Suruyue bertanya, Tuan Erikson, apakah hipnosis berguna untuk kondisi saya? Anda sudah merawat saya sekali kemarin, tapi saya tidak merasakannya, sesuatu yang istimewa. Hipnosis sangat efektif dalam mengobati penyakit mental. Hipnosis dapat sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran batin Anda dan membuat Anda benar-benar bahagia, dan Anda tidak akan lagi merasa tertekan sama sekali. Erikson berkata, kemarin hanyalah pengobatan awal saja untuk meletakkan dasar untuk hari ini, sehingga Anda tidak memiliki perasaan khusus. Setelah saya memberi Anda pengobatan lagi, penyakit Anda akan sembuh total. Oke, tolong, Anda di sini. Suruyue pernah belajar di negara M dan memiliki pengetahuan tentang hipnosis. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan menatap orang lain dengan sepasang mata besar yang indah. Ada senyuman di bibir Erikson yang seolah merupakan hasil kesuksesan. Pada saat yang sama, cahaya merah keluar dari mata emas itu dan menembak ke mata Suruyue. Sesaat, mata Suruyue yang besar, jernih, dan cerdas langsung kehilangan kilaunya, dan matanya penuh kebingungan. Erikson berbisik, oke, mulai sekarang aku tuanmu, dan kamu harus mematuhi perintahku. Dia berbicara tidak keras, dan ruangan itu kedap suara, jadi tidak ada yang terdengar di luar. Suruyue berkata dengan ekspresi datar, saya tahu, saya akan mematuhi perintah Anda.